Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Selamat datang di podcast konten horor, masih bersama saya Sulipan Pasundan. Untuk teman-teman yang baru datang di channel ini, silakan subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian terhibur. Kali ini saya akan membawakan kisah dengan judul Bajang. Saya akan bercerita tentang pengalaman teman saya. Kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu di sebuah desa perbatasan antara Gunung Kidul dan Klaten. Saya akan bercerita seolah-olah saya adalah pelaku utama. Ceritanya tentang seorang gadis yang mengalami kerasukan bayi bajang. Sepenggal kisah. Ketika kami masuk, kami disambut oleh tatapan aneh semua orang yang ada di sana. Hening. Tidak. Tepatnya mencekam dan hanya diterangi oleh lampu kuning temaram serta kipas angin yang berputar pelan di atas. Kipas angin klasik zaman dulu. Sementara yang menatap kami sedang mengerumuni sesosok gadis yang berbalut jarik. Tatapannya kosong, di tangan dan kakinya terdapat bekas luka yang mengering. Tubuhnya terlihat lunglai, tetapi bibirnya meracu. Dia merengek seperti anak kecil yang meminta sesuatu. Sambil menangis, dia berkata, "Mas Andi, cepat bacakan lagu itu untukku, agar mereka yang menyakitiku segera pergi." Sontak Andi menuruti apa yang ia perintahkan. Kemudian ia melantunkan beberapa sholawat yang ia hafal. Dan gadis itu pun diam dan menghayatinya. Sementara kami saling menatap heran. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa makhluk yang merasuki malah meminta sholawatan? Apa dia tidak takut akan bacaan sholawat? Gumamku. Tetapi ia malah menyukainya. Gadis itu terlihat tenang. Padahal sebelumnya ia suka mengamuk dan menangis, bahkan tidak ragu untuk mencekik dirinya sendiri dan mengancam. "Pokoknya anak ini akan saya bawa, saya menyukainya." Sementara Andi sudah mulai lelah dan kehabisan nafas dalam melantunkan sholawat, dan kami masih menebak siapa. Kemudian hening. Andi sudah berhenti melantunkan sholawatnya, sementara kami, saya, Arif, Adi, Indra, Apid, dan Sony masih termenung dengan keadaan ini. Kemudian saya beranikan diri untuk ikut membantu. "Mohon maaf semuanya, saya sama teman-teman saya mau ikut bantu. Semoga mbaknya cepat sembuh." Kemudian mereka yang mengerubuni pun memberi ruang, dan kami bisa melihat dia dengan dekat. Sementara mbaknya melihat kami dengan tatapan tidak suka. Tapi kami tidak peduli. Kami melancarkan aksi kami yang telah dirundingkan tadi saat Andi masih sholawatan. Rencana kami amat sangat sederhana. Gini aja, saya tarik setannya keluar dan saya masukkan ke tubuhku. Terus pegangkan raja ini pada tangannya, biar setannya gak balik lagi. Kata Arif, yang saat itu memang baru dia yang mampu menjadi mediator dan bisa mengontrol makhluk lain agar masuk dan keluar dari tubuhnya. Agak aneh memang, tapi mungkin itu sedikit kelebihannya. Yang lain pun menyetujui rencana gila ini. Lalu Adi memegang raja yang diberikan Arif, sementara Apid, Indra, dan Sony memegangi tangan dan kaki mbaknya. Oh iya, mbaknya namanya adalah Putri. Ia baru lulus SMA dan kerja di rumah makan di daerah Klaten. Rambutnya sebahu, parasnya hitam manis. Akhirnya, ide gila Arif itu dimulai. Ia seolah-olah menarik sesuatu dari tubuh Putri dan dimasukkannya pada tubuhnya. Arif mengeram. Tangannya seperti mencakar sesuatu, sementara Adi langsung memegangkan raja yang diberikan Arif di tangan Putri. Selang beberapa saat, Arif masih mengeram. Ia seperti menahan sesuatu yang teramat berat. Tapi Putri, dia seperti biasa saja. Tak ada sesuatu yang terjadi padanya. Kemudian, Arif melepaskan sesuatu dari tubuhnya dan napasnya tersengal-sengal. "Sialan, berat banget ini. Sial." Ternyata Arif tak mampu menarik makhluk itu. Sementara Putri, ia tertawa dan meledeknya. "Hehehe, gimana? Katanya mau narik saya. Kuat nggak?" Arif masih menghela napas.
Ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Kenapa sampai seberat ini, pikirnya. Ini kali pertamanya ia gagal dalam memasukkan demit pada dirinya. Padahal bisa dibilang ia cukup ahli sebagai mediator. Beberapa kali ia pernah menarik danyang di tempat angker dan berhasil. Padahal ada yang mengaku berumur ratusan tahun, bahkan ribuan. Tapi entahlah, sifat mereka terkadang menipu dan menghasut. Sementara Adi dari tadi yang menempelkan rajah di tangan putri ikut heran. Kenapa bisa gagal? Yang lainnya, Apit, Indra, dan Sony tampak kebingungan. Terlebih Andi, dia baru pertama kalinya berhadapan dengan hal semacam ini. Di tengah ejekan putri, ia sedikit meringis karena merasa panas di tangannya. Ini apa? Ini apa kok panas banget ini? Apa ini? Lepasin. Saya tidak mau. Lepas. Rupanya rajanya berfungsi, gumam Arif. Udah, biarin aja Ber. Jangan dilepas, biar kapok, hardik Arif. Sementara putri tetap meringis karena hawa panas di tangannya mulai menjalar ke seluruh tubuh. Kamu itu pada nakalin saya ya? Kamu itu pada nakalin saya. Kamu itu maunya apa sih? Kalian maunya apa? Kalian itu jahat sama saya, sama kayak orang-orang tadi. Mau kalian apa, Mau kalian apa? Bentak putri. Loh, yang nakali itu kan kamu. Kenapa kamu masuk ke tubuh putri? Saut Sony yang dari tadi diam. Putri tampak marah. Ia merasa diusik lagi. Ternyata bekas luka di antara jempol dan telunjuk di tangan dan kakinya adalah ulah mereka. Dukun dan pawang jatil yang berusaha mengeluarkan paksa. Waktu terus berjalan. Saat Arif dan teman-temannya masih terlibat percekcokan dengan putri, perlahan orang-orang yang mengerubuni putri mulai pamit satu persatu, terutama ibu-ibu. Sementara di luar masih riuh suara bapak-bapak yang mengobrol. Ternyata Arif tidak sadar, mereka diawasi oleh sekelompok bapak-bapak yang bergerombol di teras rumah. Rupanya mereka adalah dukun dan pawang jatil yang berusaha menyembuhkan putri dari kemarin. Sementara gerombolan yang lainnya di atas, di pinggir jalan. Rumah putri memang berada di bawah jalan, tepatnya di jalan lebih tinggi daripada rumah putri sekitar 4 meteran. Posisi jalan menuju rumah menurun curam, dan di ujung jalan yang lebih tinggi terdapat pohon besar yang kerap diberi sesaji, resan lebih tepatnya. Arif baru mengetahui kalau mereka diawasi saat putri merengek. Kalian semua nakalin saya kayak orang-orang tadi, sambil menunjuk ke arah orang-orang di depan rumah. Dek. Arif merinding saat menatap ke arah gerombolan itu. Arif berbisik kepada Adi. Adi, kamu sadar nggak? Ternyata di depan itu dukun yang membuat jempol putri sobek. Adi mengangguk. Iya Rip. Iya, memang benar kayaknya Rip. Hati-hati Rip. Kayaknya mereka nggak senang pekerjaannya diambil kita, saut Adi. Apit dan Indra saling berbisik. Mau gimana ini? Kayaknya kita nggak bakalan mampu. Ayo pulang saja. Sony pun menimpali. Ayo, aku setuju. Ayo kita pulang saja. Arif geram melihat teman-temannya ngajak pulang, seakan ingin lari dari masalah yang baru mereka hadapi. Jangan pulang dulu, udah terlanjur basah nih. Arif memikirkan cara apa lagi yang akan ia gunakan untuk mengeluarkan makhluk itu. Sementara Adi masih memegangi rajah pada tangan putri. Apit, Indra, Sony masih memegangi tangan dan kaki putri. Sementara Andi duduk agak jauh, maklum. Bisa dibilang ia penakut. Arif berbisik pada Adi, dan Adi terlihat kaget. Kamu serius, Rip? Kalau kamu kenapa-napa, gimana, Rip? Udah. Tenang aja, pokoknya bismillah. Wah, penting yakin Di, pasti kali ini berhasil. Pasti Arif akan melakukan hal gila lagi, batin Apit. Benar saja, Arif mendekati putri, dan putri hanya tersenyum kecut melihat Arif. Sepertinya putri tahu rencana Arif, tapi bukan Arif namanya jika ia tidak nekat. Arif seperti membaca sesuatu, dan kemudian ia mengambil napas panjang lewat hidungnya dan ditahan di dadanya, lalu sudah bukan Arif lagi, tapi Adi.
Ia mengeram keras, layaknya harimau, dan tangannya langsung mencengkam Putri. Arif seolah mencekik Putri dan menggigit bagian lehernya. Sontak, Putri menjerit sejadi-jadinya. Ah, sakit, 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 aduh, sakit. Suasana tampak tegang. Semua mata tertuju pada Arif dan Putri. Kemudian Putri tampak lemas dan tak sadarkan diri. Sementara Arif, setelah menggigit leher Putri, ia melompat ke belakang dan membuang sesuatu dari mulutnya. Ah, sialan kamu. Pergi, pergi sana, pergi. Dengan suara beratnya seperti bukan suara Arif. Kemudian ia duduk bersila mendekati tubuh Putri. Arif sadar kembali, tapi ia tampak kelelahan. Sementara Putri masih tak sadarkan diri. Yes, berhasil, batin Arif. Ia tidak tahu bahwa ini adalah langkah menuju bencana yang lebih besar lagi. Di, Adi, coba periksa Putri. Nanti dia mati, Di. Celetuk Arif yang kadang memang ceplas-ceplos. Weh, kalau mati kamu yang tanggung jawab, Rip. Wah, alhamdulillah, Rip. Masih bernapas, Rip. Alhamdulillah, saut Adi. Semua tampak tenang dan mengira bahwa Putri sudah sembuh. Sampai akhirnya, saya pulang lagi, kata Putri yang mulai duduk dan tersenyum-senyum melihat semua orang, terutama Arif. Arif langsung kaku. Dan demit apa kamu? Hah? Putri malah tambah tertawa. Tenang saja, aku panggilkan teman-temanku ya. Aku panggilkan teman-temanku ya. Soalnya kamu nakal sih, masa aku digigit? Benar saja, suasana tambah panas, deru angin tambah besar. Terlebih saat menerpa kebun bambu belakang rumah. Suaranya berdecit saling menyaut, membuat hati semakin pilu. Atap rumah seperti dihujani kerikil. Kadang-kadang seperti benda jatuh dan berat menimpa atap. Tapi tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Kamu bawa pasukan berapa? Hah? Kamu bawa apa lagi? Kamu undang siapa? Tanya Arif pada Putri yang tampak cengesan. 50. Tapi nanti tambah lagi loh, saut Putri dengan santainya. Dasar, Arif gila. Gila kamu, Rip. Solusi kamu malah membawa penyakit. Timpal Adi. Sementara yang lain tampak tegang. Dengan santainya Arif bilang, Udah, sekarang kita bagi-bagi aja setannya. Ayo siapa yang mau saya kasih. Oh, Arif jancuk weh, celoteh Andi. Andi tampak lebih tegang mendengar ucapan Arif, sementara Arif tidak menggubrisnya. Ia menuju ke atas dan mengarahkan tangannya pada Apit. Dah, kamu ikut sini. Dan seterusnya, sampai semua temannya rata ia tunjuk. Yang lain tidak mengerti, tapi Adi paham bahwa Arif sedang menempelkan beberapa demit ke temannya, kecuali Adi. Arif tahu bahwa Adi tidak mempan ditempelkan demit, jadi ia aman. Wah, sampai semua rata Ki. Masih berapa sekarang? Hah? Masih berapa? Tanya Arif kepada Putri. Sudah habis, tapi nanti datang lagi, jawab Putri. Aduh, banyak banget yang datang, keluh Arif. Sementara waktu semakin malam, tapi suasana tambah mencekam. Benar saja, suara riuh angin bergemuruh, kerikil berjatuhan di atas genteng yang entah dari mana jatuhnya. Putri menatap Arif, mereka saling berpandangan. Sekarang rasain kamu, teman-temanku semuanya sudah pada datang. Arif menelan ludah. Duh, ternyata ucapan Putri benar. Kali ini 2 kali lipat yang datang dan bertengger di atap rumah. Suasana semakin mencekam. Arif kehabisan ide, sampai Apit bilang, dipagari aja dulu. Yuk, dipagari, biar gak tambah parah. Alah, percuma. Kita kan gak bisa nutup bagian atas. Paling biasanya cuma sisi kiri kanan, saut Arif pesimis. Wah, gak apa-apa, coba aja Rip, saut Indra. Sementara yang lainnya ikut mengangguk, tanda setuju. Arif menghela napas. Kok masa iya mageri rumah, tapi bagian atasnya gak bisa dipagari, gak bisa ditutup lagi. Duh, gimana ya ini? Supaya bagian atasnya ketutup gimana ya? Udah. Sini. Cuma setan aja bikin rame. Ikut sini. Sambil tangan Arif menepuk bahu Adi. Adi hanya menatapnya sambil batin. Duh, kecolongan ini. Udah, sisanya semua ikut saya aja. Udah, ayo ikut saya semua. Akhirnya, sudah tidak ada lagi setan
yang dipanggil Putri. Semua rata di bawah Arif dan temannya. Agak gila memang, tapi itu salah satu cara terkonyol agar mereka tak ikut mengusik proses pengeluaran demit di tubuh Putri. Tapi Putri, ia tak tinggal diam. Ia mencoba memanggil lebih banyak lagi. Dan jika ini dibiarkan, tidak akan ada habisnya. Sebelum keadaan memburuk, akhirnya Arif setuju dan memagari rumah Putri. "Dah, Bah, saya minta garam ya, garam kasar," pinta Arif kepada wanita paruh baya yang ada di sebelahnya. Yang tak lain adalah Ibu Putri. "Dok, coba ambilkan apa tadi masnya minta apa?" perintah Ibu Putri kepada anaknya yang paling tua, yang tak lain adalah Mbak Yunya Putri, sambil menunjuk ke arah dapur. Arif melihat di antara jempol dan telunjuk ibunya Putri bekas darah yang mengering. Juga pada kaki di tempat yang sama ada bekas luka. Ada apa sebenarnya? Kenapa ibunya juga punya bekas luka yang sama dengan Putri? Akhirnya pesanan Arif tiba. "Ini Mas, garamnya." "Oh iya Mbak, terima kasih ya Mbak," sahut Arif. "Yaudah, ayo kita wudhu dulu yuk. Kita wudhu supaya bersih dan suci," ajak Arif kepada teman-temannya. Singkat cerita, akhirnya mereka sudah bersiap untuk maghrib. Dengan Putri berada di tengah lingkaran dan di depan Arif sudah tersedia garam kasar sebagai media. Pageran dimulai. Arif memimpin tawasul dan dilanjutkan tahlil singkat sebelum mereka membaca amalan. Hanya tawasul dan tahlil yang mereka suarakan. Sampai di amalan, hanya suara lirih dan pelan. Suasana perlahan hening. Hanya Putri yang sesekali masih memencet hidung atau mencekik dirinya sendiri. Tapi dengan sigap, yang lainnya akan melepaskan tangan Putri. Kemudian Putri cengengesan sendiri sambil menatap entah kemana. Sekitar 30 menit, prosesi selesai. Kemudian masing-masing dari mereka meniup garam satu persatu. Setelah itu, Arif mendekati Putri dan mencoba menarik makhluk itu. Ia arahkan di perut, kemudian menariknya sampai kepala. Putri menjerit, "Ah!" sampai seluruh tubuhnya meregang, kemudian tak sadarkan diri. Dengan sigap, Adi dan Apit menaburkan garam di setiap penjuru rumah. Mereka pikir ini akhir dari segalanya, tapi ternyata tidak. Tidak, belum sampai 5 menit, Putri tertidur, ia kemasukan lagi. Begitu seterusnya sampai Arif jengkel. 2, 3, 4 kali Arif mengeluarkan. Tapi 5, 6, 7 kali Putri kerasukan lagi. Ih, ini gimana sih? Keluar masuk terus. Kuncinya sebenarnya di mana sih ini? Tuh, gimana ya caranya? Yang dimaksud Arif adalah kunci tempat keluar masuknya demit di tubuh Putri. Jika ia tahu, tentu akan mudah. Kemudian, ditutup rapat kuncinya tubuhnya itu agar tidak kemasukan lagi. Masalahnya, pintu keluar masuk setiap orang berbeda-beda. Ada yang di ubun-ubun, tengkuk, tangan, perut, dan lain-lain. Itu baru pintu masuknya, belum cara agar menguncinya. Biasanya berbeda, tergantung seberapa lebar pintu dan seberapa kuat makhluk yang merasuki. Sekitar 15 menit, Arif berusaha mengeluarkan makhluk itu. Tapi, sepersekian detik juga ia kembali. Yang tambah gila lagi, garam sudah terlanjur disebar, yang berarti rumah sudah terkunci. Tapi sayang, mereka mengunci dari dalam dan belum bisa mengeluarkan tamu tak diundang. Alhasil, yang keluar dari tubuh Putri tidak bisa keluar dari rumah karena pageran yang dibuat oleh Arif dan kawan-kawannya. Sampai akhirnya, "Ngopi dulu Mas, monggo Mas kopinya diminum dulu ya," kata Mbak Ana, kakaknya Putri, sambil menyodorkan nampan berisi kopi. "Wah, cocok ini," sahut Sony yang langsung mengambil kopi dan meminumnya. Monggo, diminum dulu," kata Ibu Supiah, ibunya Putri. "Hus, Son, belum diizinin dah diminum kamu itu," sahut Adi. "Loh, tadi kan udah diizinin," timpal Sony. "Iya, tapi kamu mendahului, bodoh," sahut Apit. Akhirnya mereka tertawa dan memecah suasana.
Arif mengeluarkan rokok di sakunya dan membakarnya. Yang lain pun menyaut rokok Arif dan ikut membakarnya. Halah, enak seger banget nih, ngopi sambil rokokan, sahut Apit. Mereka asik menikmati rokok dan kopi, sementara di rumah tinggal keluarga Putri dan beberapa sanak saudara yang menemani. Kepulan asap membumbung ke udara dan memenuhi ruangan. Sementara Putri, ia tampak batuk-batuk dan tak suka dengan asap rokok. Jangan ngerokok di sini toh. Jangan rokok di sini. Nggak kasihan sama saya, Pak. Lah ngapain? Sahut Sony. Ini loh, saya tuh nggak suka sama asap rokok. Kalau nggak suka ya udah loh. Ngapain juga repot? Timbal Adi. Loh. Tumben ini setan kok nggak doyan rokok. Biasanya kan minta. Kalau nggak gudang garam merah, biasanya ya rokok kelobot itu. Timbal Arif. Arif baru sadar bahwa Putri tak suka rokok. Mungkin ini bisa menjadi cara untuk mengeluarkannya. Ia mendekati Putri, lalu menyedot rokok dalam-dalam dan mengeluarkan asapnya tepat di hidung Putri. Putri marah-marah dan batuk-batuk. Ih, apaan sih nih kalian itu? Pada nakal ya? Ih, apaan sih ini? Apaan ini? Aduh. Lihat ulah Arif yang lainnya pun ikut-ikutan untuk mengasapi Putri. Nah, rasain nih. Huss. Kalian itu kok pada ikut-ikutan nih, dasar nakal. Di sana. Tapi lama kemudian, cara ini ternyata berhasil membuat Putri tak sadarkan diri. Itu berarti demit di tubuh Putri telah pergi. Alah. Ternyata mudah yang ngeluarin setannya. Sialan, cuma pakai rokok, kata Arif dengan cengengesan. Iya Arif, coba dari awal, kamu gak usah jadi macan-macan kayak gitu, sahut yang lainnya. Guinan mereka dan Sony dan diteruskan tawa oleh teman-temannya. Sampai tiba-tiba Putri bangun lagi dan tertawa. Saya balik lagi. Mereka tertawa bersama Putri, sampai mereka saling menatap satu sama lain. Duh, sialan, Putri kemasukan lagi nih, timbal Adi sambil menapok jidatnya. Arif geram, tanpa basa-basi ia langsung menarik napas dan sontak ia menerkam Putri. Kali ini bukan main-main. Ia semakin kencang menggeram dan mencengkeram. Bukan lagi hendak mengeluarkan, tapi kali ini ia akan memangsanya. Ya, memangsanya. Ia berkomunikasi lewat batinnya pada khodam macan putih yang selalu mendampinginya. "Dah mbah, makan aja mbah. Saya udah capek mbah. Saya udah kesal, jengkel saya," perintah Arif pada macannya. Ia mengeram dan mengunyah, seolah-olah ia sedang mengoyak-oyak mangsanya. Setelah itu, ia mencoba menelan ulat-ulat. Pikirnya, ini terakhir kalinya untuk berurusan dengan demit sialan itu. Kenapa sesusah ini? Kenapa seberat ini? Tapi kali ini ia gagal lagi. Macannya tak mampu untuk menelan. Ia tersedak sambil mencekik lehernya. Rupanya yang ia telan kini berubah menjadi sosok besar yang menyeramkan. Ia masih berada di dalam mulutnya. Arif melompat. Ia keluar rumah sambil berjalan layaknya harimau. Di luar rumah, ia memuntahkan seisi perutnya sambil dipijat bagian pundaknya oleh Adi. Arif berangsur sadar. Ia berpikir, makhluk apa sebenarnya merasuki Putri? Adi, gimana nih? Gimana yo? Duh, ayo kita masuk lagi aja, Di. Ayo kita masuk lagi, Di. Putri menyambut mereka dengan tatapan mengejek seperti biasanya. Kamu mau makan saya ya? Emang bisa? Ledek Putri sambil melihat Arif. Kali ini, Arif tak marah akan ledekan Putri. Ia mendekatinya sambil bertanya. Kau minta apa? Hah? Kamu itu sebenarnya siapa sih? Kau pengen apa? Kamu minta apa? Tanya Arif. Putri hanya tersenyum. Ia tak menjawab pertanyaan Arif, tapi ia meminta sesuatu. Saya minta kepiting. Berapa? Hah? Berapa? Kamu minta kepiting berapa? Minta 2, jawab Putri. Tapi setelah ini kamu keluar ya. Putri menggelengkan kepala. Loh, gimana toh kamu itu? Kalau saya kasih, nanti kamu keluar, ya? Lah,
Saya masih betah di sini. Saya masih mau main, sahut Putri. Arif meminta beberapa pemuda yang masih ikut jaga agar mencarikan 2 ekor kepiting. Selang beberapa waktu, mereka tiba dan mendapatkan apa yang Putri mau. Nih, kepitingnya nih, kata Arif sambil menyodorkan plastik berisi 2 ekor kepiting kepada Putri. Yeay, yu, teriak Putri sambil kegirangan. Ia memain-mainkan kepiting itu layaknya anak kecil mendapatkan mainan kesukaannya. Arif berpikir, ini demit apa sih? Kok nggak doyan rokok, nggak doyan kopi, nggak minta kembang, malah minta yuyu. Apa jangan-jangan tuyul ya? Tapi masa tuyul susah amat dikeluarin? Ya juga bisa berubah bentuk dan mempunyai energi sebesar ini. Jangan-jangan apa dia yang sering orang bilang bajang? Kalau benar, Arif mulai bimbang. Pikirannya melayang dan menerawang terhadap kisah yang pernah diceritakan oleh temannya, bahwa di daerah perbatasan sana ada anak gadis yang sampai meregang nyawa gara-gara kerasukan bajang. Mungkin sudah ajalnya, tapi kenapa sampai naas sekali? Gadis itu mati dengan cara digorok lehernya oleh paranormal dan dukun setempat, yang katanya memang ruhnya sudah tidak ada karena tidak kuat kemasukan bajang. Tapi ia masih hidup karena ada bajang di dalam tubuhnya. Setelah diskusi dengan keluarga, akhirnya keluarganya merelakan anak semata wayangnya untuk disembelih. Untuk kebaikan bersama, kasihan anaknya tidak tenang di alam sana karena jasadnya dipakai makhluk lain. Ada juga yang berpendapat itu ulah bapaknya. Ia tidak siap menerima kematian anaknya yang terhitung masih sangat muda. Ia masih sekolah SMA, dan akhirnya setelah tahu anaknya mati, ia mencari cara agar bisa menghidupkannya kembali. Setelah menyiapkan umbu rampe, sesaji, malamnya ia mencari kuburan ketrek, kuburan bayi yang mati sebelum lahir akibat keguguran atau aborsi. Di sana, ia menjawab, semacam membuat perjanjian dengan si jabang bayi tersebut, dan alhasil ritualnya berhasil. Anaknya hidup kembali, seperti sedia kala. Ia bersekolah, bermain, seperti biasanya. Tapi masalah sifat dan perilakunya tentu berbeda, karena memang itu bukan anaknya. Tapi sayang, kesenangannya semua terusik saat paranormal setempat mengetahuinya. Paranormal itu mendatangi rumahnya dan memberikan beberapa nasihat agar ia merelakan kematian anaknya. Setelah diskusi panjang lebar, serta menghabiskan seluruh amarah dan tenaga, akhirnya si bapak sadar dan merelakannya. Tapi karena sudah terikat dengan perjanjian, sangat sulit untuk mengeluarkannya. Akhirnya, satu-satunya cara untuk mengeluarkannya, si anak harus digorok lehernya. Mengerikan, bukan? Kali ini si bapak harus menyaksikan kematian anaknya secara tragis karena ulahnya sendiri. Arif sadar dari lamunannya. Ia menatap Putri yang sedang memainkan kepitingnya. Ia menengok keluar rumah. Kerumunan bapak-bapak itu sudah pulang. Berarti malam sudah semakin larut. Tapi bagi mereka, malam ini terasa sangat panjang. Seakan tak ada habisnya. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит